Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bisanadil muttasili ilal imamil musannifi Muhammad At-Tahir Ibni Ashur nafa'anallahu bihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa asrari sa'iris sholihin. Wa qala nazalat suratul baqarati bil madinah bil ittifaqi. Ini merupakan lanjutan dari pendahuluan yang dikemukakan oleh musannif, pendahuluan ketika beliau hendak menafsirkan surat Al-Baqarah. Dapat dikatakan juga ini merupakan pengenalan terhadap surat Al-Baqarah secara umum. Nazalat turun suratul Baqarati apa surat Al-Baqarah bil Madinati di kota Madinah bil ittifaqi dengan kesepakatan para ulama. Semua para ulama sepakat bahwa surat Al-Baqarah turun di kota Madinah dan disebut sebagai surat Madaniyah. Wahia awwalu ma nazala fil Madinah. Wahia adapun surat Al-Baqarah awwalu ma adalah surat yang pertama kali nazala turun apa ma fil Madinati di kota Madinah. Ini adalah surat yang pertama kali turun di kota Madinah. Wa haka Ibnu Hajar fi syarhil Bukhari al-ittifaq alaihi. Wa haka dan menceritakan Ibnu Hajar, siapa Ibnu Hajar, fi syarhil Bukhari dalam kitab Syarah Al-Bukhari. Nama kitabnya adalah kitab Fathul Bari bi syarhil Bukhari. Beliau Ibnu Hajar menceritakan al-ittifaq kepada kesepakatan alaihi atas awwalu manzal, atas pernyataan bahwa surat Al-Baqarah adalah surat yang pertama kali turun setelah hijrah ke kota Madinah. Wakila nazalat suratul mutaffifina qablaha. Wakila dikatakan nazalat turun apa suratul mutaffifina, surat Al-Mutaffifin qablaha sebelum surat Al-Baqarah. Binaan ala anna suratal mutaffifina madaniyatun. Binaan berdasarkan teori, berdasarkan pendapat ala anna surat al-mutaffifin, berdasarkan teori bahwa surat al-mutaffifin madaniyatun juga termasuk surat madaniyah. Ada yang mengatakan begitu. Wala syakka anna surat al-baqarati fiha fardus siyam. Wala syakka dan tidak diragukan lagi anna surat al-baqarati bahwa surat al-baqarah fiha ialah di dalam surat al-baqarah fardus siyami terdapat kefarduan berpuasa. Wasyamu fardun fis sanatil ula minal hijrati. Wasyamu adapun berpuasa fardun adalah suatu kefarduan, adalah difardukan atau diwajibkan fis sanatil ula di tahun pertama minal hijrati dari hijriyah atau semenjak hijrah. Itu tahun pertama semenjak hijrah atau lebih dikenal dengan tahun pertama hijriyah. Furido fiha shaumu asyura'a. Furido diwajibkan atau difardukan fiha pada tahun pertama hijriyah difardukan shaumu asyura'a apa puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa tanggal 10
bulan Muharram dari bulan-bulan Hijriyah. Jadi awalnya itu di tahun pertama Hijriyah konon difardukan puasa Asyura. Tsumma furido siyamu Ramadan fi sanatis tsaniyah. Tsumma furido kemudian difardukan apa siyamu Ramadan, puasa Ramadan fi sanatis tsaniyati pada tahun kedua Hijriyah. Kenapa kok memperhitungkan seperti itu? Memperhitungkan bahwa puasa Ramadan difardukan pada tahun kedua Hijriyah. Di anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam shoma sab'a ramadhanatin awwaluha Ramadanun minal ammi tsani minal hijrati. Di anan Nabiya karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shoma beliau berpuasa sab'a ramadhanatin sebanyak total 7 Ramadan. Beliau berpuasa sab'a ramadhanatin sebanyak total 7 kali Ramadan. Awaluha yang ada pun pertamanya sab'u Ramadan itu adalah Ramadanun adalah bulan Ramadan minal amistani dari tahun kedua minal hijrati semenjak peristiwa hijrah atau tahun kedua Hijriah. Nah, dengan demikian fatakuna suratul Baqarah nazalat fi sanatil ula minal hijrati. Fatakuna sehingga adalah suratul Baqarah apa surat Al-Baqarah nazalat ialah turun apa surat Al-Baqarah fi sanatil ula pada tahun pertama minal hijrati semenjak peristiwa hijrah fi awakhiriha ada kalanya mungkin saja di akhir tahun pertama au fi tsaniyati atau mungkin saja di tahun kedua hijrah. Jadi di sini teorinya Ibnu Asyur dari argumentasi yang disebutkan di atas menyimpulkan bahwa surat Al-Baqarah mungkin saja turun di tahun pertama Hijriah, tapi di bagian akhir. Di akhir tahun pertama Hijriah atau mungkin saja turun di tahun kedua Hijriah. Itu simpulannya. Wa fil Bukhari an Aisyata ma nazalat suratul Baqarati illa wa ana indahu ta'nin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Bukhari dan di dalam Sahih Al-Bukhari an Aisyata dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Siti Aisyah berkata, manazalat tidaklah turun manazalat tidaklah turun suratul Baqarah apa surat Al-Baqarah illa melainkan wa ana dalam keadaan adapun aku atau ketika itu aku wawunya wawu haliyah illa wa ana melainkan wa ketika itu ana adapun aku indahu adalah sudah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sudah mulai berumah tangga dengan Nabi. Domirhu beliau ini siapa? Ta'ni bermaksud siapa? Sayyidah Aisyah bermaksud an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan perkataan yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, beliau berkata, surat Al-Baqarah tidak turun, melainkan ketika itu aku sudah berumah tangga dengan Nabi. Terjemahan yang lebih simpel, surat Al-Baqarah turun ketika aku sudah berumah tangga dengan Nabi. Wa kana bina'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah fi Syawalin minas sanatil ula lil hijrati. Wa kana sementara ada apa bina'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa berumah tangganya Rasul ala Aisyah bersama Sayyidah Aisyah. Berumah tangganya Rasul bersama Sayyidah Aisyah itu fi Syawalin adalah terjadi pada bulan Syawal minas sanatil ula dari tahun pertama bulan Syawal tahun pertama lil hijrati tahun pertama hijrah. Sayyidah Aisyah berkata, surat Al-Baqarah turun ketika aku sudah berumah tangga dengan Nabi. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah itu terjadi pada bulan Syawal tahun pertama hijrah. Kira-kira itulah permulaan turunnya surat Al-Baqarah.
Wakila fi awalis sanatis tsaniyah. Wakila dikatakan, ada juga yang mengatakan bahwa rumah tangga Nabi bersama Sayyidah Aisyah itu fi awalis sanatis tsaniyati bermula atau terjadi di permulaan tahun kedua Hijriah. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Bulan Syawal itu kan bulan ke-10 dari 12 bulan Hijriah. Syawal bulan ke-10, kemudian bulan ke-11-nya adalah Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian bulan ke-12-nya adalah bulan Dzulhijjah. Itu pendapat pertama bulan Syawal, berarti bulan ke-10. Akhir merupakan termasuk bagian akhir dari tahun pertama Hijriah. Ada juga yang mengatakan wakila fi awalis sanatis tsaniyah, di awal tahun kedua. Awal tahun kedua berarti antara bulan Muharram, karena bulan Muharram adalah bulan pertama, atau Safar bulan kedua. Wa qad ruwiya annaha makasat indahu tis'a sinina fatwuffiya wa hiya bintu samani asyrota atau bintu samana asyrota sanatan. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan anha dari Sayyidah Aisyah. Diriwayatkan apa sesungguhnya Sayyidah Aisyah, maka saat beliau tinggal menetap indahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal menetap bersama Rasul is'asinina pada usia 9 tahun. Fatuwfiya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian Rasul wafat, wahia ketika itu adapun Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah bintu samana asyrota adalah anak gadis atau anak wanita yang berusia 18 tahun. Bintu samana asyrota sanatan, anak gadis atau wanita yang berusia 18 tahun. Itu artinya kan Siti Aisyah bersama Rasul sekitar 10 tahun. Sayyidah Aisyah tinggal bersama Rasul itu pada usia 9. Ketika Nabi wafat, Sayyidah Aisyah itu berusia 18 tahun. Nah, berarti dari 9 tahun menuju 18 tahun itu ada sekitar 9 tahun. tahun. Wabana biha wahia bintu tis'inina. Wabana, dan berarti Nabi membangun rumah tangga. Bana itu artinya membangun. Nabi membangun rumah tangga biha bersama Sayyidah Aisyah. Wahia ketika itu, adapun usia Sayyidah Aisyah bintu tis'inina, Sayyidah Aisyah masih berupa anak yang berusia 9 tahun. Illa annashtimala suratil baqarati ala ahkamil haji wal umrati wa ala ahkamil qitali minal musyrikin fi syahril harami wal baladil harami yunbi'u atau yunabbi'u bi annaha istamarra nuzuluha ila sanati khamsin wasanati sittin kama sanubayinu inda ayat fa in uhsirtum ila akhir. Kan dalam teori ini, dalam paragraf ini dinyatakan bahwa surat Al-Baqarah turun pada mungkin saja pada akhir tahun pertama Hijriah atau mungkin saja pada tahun kedua Hijriah. Pertanyaan berikutnya, bukankah dalam surat Al-Baqarah juga terdapat ayat-ayat Hudaybiyah misalnya, ayat-ayat haji yang turun itu sekitar tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah atau bahkan 8 Hijriah. Nah, itu berarti terjadi kelanjutan, terjadi kesinambungan turunnya dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya sampai tahun 6 atau 7 Hijriah. Memang surat Al-Baqarah mungkin saja mulai turun sejak akhir tahun pertama Hijriah atau tahun kedua Hijriah, illa annashtimala suratil Baqarah, hanya saja cakupan atau kandungan surat Al-Baqarah, illa annashtimala suratil Baqarah, hanya saja kandungan surat Al-Baqarah ala ahkamil haji, terhadap hukum-hukum haji,
wal umrati dan hukum-hukum umrah, wa ala ahkamil qitali dan atas hukum-hukum peperangan, minal musyrikina terhadap orang-orang musyrik, fi syahril harami di bulan-bulan haram, wal baladil harami dan tanah haram. Bulan haram itu ada 4. Kemudian hanya saja kandungan surat-surat Al-Baqarah tentang hukum-hukum haji, hukum umrah, hukum peperangan di bulan haram dan tanah haram itu yunabbi'u, itu memberikan kesan di annaha bahwa sesungguhnya surat Al-Baqarah istamarra adalah terus berlanjut, nuzuluha apa penurunan surat Al-Baqarah terus berlanjut ila sanati khamsin sampai tahun ke-5 Hijriah wa sanati sittin atau tahun ke-6 Hijriah. Kama sanubayyinu sebagaimana akan kami jelaskan hal tersebut inda ayati ketika menafsirkan ayat fa in uhsirtum ila akhir ayat. Ini surat Al-Baqarah ayat 196. Fa in uhsirtum jika kalian tertawan oleh musuh atau terhadang oleh musuh atau terhalang oleh sesuatu untuk melaksanakan ibadah haji, famastaysara minal hadi, maka ialah sesuatu ini adalah hewan ternak atau tebusan yang berupa hewan ternak yang disembelih, baik berupa kambing, unta ataupun sapi. Maka ialah hewan tebusan yang disembelih istaisaro yang mudah yang mudah didapatkan, mudah diperoleh baik dengan harga yang wajar dan juga diperoleh dengan kepemilikan harta. Ada uang untuk membeli hewan tersebut. Ma itu minal hadi berupa hadiyun. Hadiyun inilah istilah yang digunakan untuk hewan yang disembelih sebagai tebusan karena telah terhalang atau terhadang dari melaksanakan rangkaian ritual ibadah haji. Itu akan dijelaskan nanti dalam ayat 196. Wa qad yakunu mumtaddan ila ma ba'da sanati tsamanin. Wa qad yakunu dan mungkin saja surat Al-Baqarah itu turunnya surat Al-Baqarah itu mumtaddan terus berlanjut ilama kepada masa ba'da sanati tsamanin setelah tahun ke-8 Hijriah. Bahkan mungkin saja surat Al-Baqarah itu terus berlanjut sampai tahun 8 Hijriah kama sebagaimana yaqtadi menghendaki mahik kepada hal tersebut, yaitu terus berlanjutnya atau imtidadu nuzuli suratil Baqarah ila ma ba'da sanati tsaman. Sebagaimana yaqtadi ialah menghendaki kepada imtidadu nuzuli suratil Baqarah ila ma ba'da sanati tsamanin qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala al-hajju ashhurum ma'lumat. Ini ayat ke-197 surat Al-Baqarah. Al-hajju adapun haji ashhurun ialah dilaksanakan pada bulan-bulan maklumat yang telah diketahui. Al-hajju ashhurun maklumatun. Haji terjadi atau dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu semenjak bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, Al-ayat ila qaulihi sampai ini terdiri dari beberapa ayat dari 197 sampai 203. Ila qaulihi sampai firman Allah Ta'ala limanittaqo, ayat limanittaqo. Ini satu ayat Mas ya. Limanittaqo karena lengkapnya al-hajju asyhurun maklumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, kemudian yang ayat limanittaqo ini adalah ayat ke-203. 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat
faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Itu ayat 203. Jadi rangkaian ayat-ayat haji itu adalah dari 197 yang tadi Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat sampai ayat 203. Itu akan dikaji nanti. Itu menunjukkan bahwa surat Al-Baqarah terus berlanjut turun sampai tahun ke-8 Hijriah. Ala annahu qad qila inna qawlahu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah al-ayah huwa akhiru ma nazala minal Qur'an. Ala annahu berdasarkan bahwa qad qila sungguh dikatakan inna qawlahu sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah pada ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah al-ayah. Ini surat Al-Baqarah ayat 281 dinyatakan bahwa ayat ini adalah huwa akhiru ma nazal, adalah ayat paling terakhir, ayat yang turun paling terakhir. Akhiru ma nazal adalah ayat yang paling terakhir turun minal Qur'ani, dari seluruh Al-Qur'an. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an secara keseluruhan yang terakhir turun adalah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah pada surat Al-Baqarah ayat 281. Artinya wattaqu, bertakwalah kalian, jagalah diri kalian, yauman, akan suatu hari, turja'una yang kalian akan dikembalikan pada hari tersebut ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bayyana fil muqaddimati tsaminah annahu qad yastamirru nuzulus surati fatanzilu fi asna'i muddati nuzuliha suwarun ukhra. Wa qad bayyana, dan sungguh kami telah menjelaskan fil muqaddimati tsaminati, pada pendahuluan ke-8. Nah, sebenarnya dalam kitab tafsir ini, tafsir Ibnu Asyur ini, itu terdapat beberapa muqaddimah. Nah, di dalam muqaddimah yang ke-8 ini, beliau membahas tentang permasalahan nuzul dan tartibus suwar. Membahas tentang penurunan Al-Qur'an dan juga tertib-tertib nuzulnya juga. Itu di muqaddimah ke-8. Dalam kitab ini terdapat sekitar 10 muqaddimah. Nah, di muqaddimah ke-8 itu dibahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an, surat-surat Al-Qur'an, kemudian urut-urutan Al-Qur'an atau tartibus suwar, dan juga nama-nama surat, asma'us surat. Silakan dibaca sendiri di bagian muqaddimah ke-8. Wa qad bayyana, sungguh telah kami jelaskan fil muqaddimati tsaniyati, pada muqaddimah ke-8. Telah kami jelaskan annahu, bahwa sungguhnya qad yastamiru, kadang-kadang terus berlanjut nuzulus surati, apa penurunan suatu surat. Kadang-kadang penurunan suatu surat terus berlanjut fatanzilu, sehingga turun fi asna'i muddati nuzuliha, di pertengahan masa turunnya surat itu, surat tersebut. Fatanzilu, turun suwarun ukhra, apa surat-surat yang lain. Meskipun surat Al-Baqarah turun di awal tahun Hijriah atau di tahun kedua Hijriah, tetapi penurunan surat Al-Baqarah itu terus berlanjut bahkan sampai tahun ke-8 Hijriah. Hanya saja di pertengahan masa turunnya surat Al-Baqarah ini, surat-surat yang lain ikut turun, surat Ali Imran, surat An-Nisa, dan surat-surat yang lain. Wa qad uttu surat Al-Baqarah tabi'ata wa samanina fi tartibin nuzulis suwar. Wa qad uttu, dan sungguh aku menghitung surat Al-Baqarah kepada surat Al-Baqarah. Aku hitung surat Al-Baqarah as-tabi'ata wa samanina sebagai surat yang ke-87. Jadi aku menghitung surat Al-Baqarah ini adalah merupakan surat yang ke-87 fi tartibi nuzulis suwari, di dalam urutan penurunan surat-surat Al-Qur'an. Jadi menurut Ibnu Asyur, kalau dihitung-hitung surat Al-Baqarah ini dalam tartibun nuzul, sesuai dengan urutan
turunnya Al-Quran, semenjak Al-Quran pertama kali yang turun, surat Al-Alaq, Iqra itu, sampai ayat yang paling terakhir turun, surat Al-Baqarah menempati posisi ke-87 sebagai surat ke-87. Nazalat turun apa surat Al-Baqarah ini ba'da suratil mutaffifina, setelah surat Al-Mutaffifin, wa qabla Ali Imran, dan sebelum surat Ali Imran. Wa idza qad kana nuzulu hadhihi surah fi awwali ahdin wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.